Di depannya, terdengar suara gesekan kain. Pelan tapi pasti. Dari sudut ruangan yang paling gelap, sosok itu muncul. Pocong, kain kafannya, terlihat lebih kusam. Ikatan di ujung kaki dan kepalanya lebih ketat. Aura dingin dan keputusasaan memenuhi ruangan. Waktunya telah tiba. Anwar, suaranya berdesis, parau, seolah berasal dari bawah tanah. Segala yang kau terima harus dibayar, bukan dengan uang. Anwar menelan ludah, darahnya berdesir dingin. Aku tahu, kau meminta kekayaan, aku memberikannya. Kini, aku butuh pengganti. Sebuah jiwa yang terikat pada tempat ini, yang memiliki energi kebencian atau ketamakan terhadapmu. Itu akan melepaskanmu, kata pocong itu. Mendekat perlahan. Wangi anyir tanah kuburan semakin kuat. Sebelum lanjut ke ceritanya, jumpa lagi di cerita misteri. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah jejak gelap, bisikan sunyi, dan rahasia yang terlalu lama dikubur. Selamat datang, pencinta misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan memberikan yang terbaik buat para pendengar yang setia dan menyelami dari semua cerita yang kami suguhkan. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, hidup pasangan suami istri Paruhbaya, Anwar dan Parida. Mereka berjualan pecel lele keliling. Dahulu, warung tenda sederhana mereka ramai dikunjungi. Namun, seiring waktu, pesaing bermunculan dengan tempat lebih nyaman dan gorengan yang dianggap lebih enak. Pelanggan pun perlahan menghilang. Hari-hari mereka diwarnai kesunyian. Bau lele goreng dan sambal terasi yang sedap hanya menjadi pengiring angin sepi. Piring dan sendok jarang terpakai. Kemiskinan mulai menyelimuti rumah mereka yang sederhana. Tekanan semakin berat ketika kebutuhan mendesak. Anwar terpaksa meminjam uang ke tetangga. Bukan bantuan yang didapat, melainkan cibiran dan hinaan yang pedih. Dasar orang malas, dagangan cuma gitu-gitu aja, bisik seorang ibu. Modal pinjam, bisa balikinnya kapan? Jangan harap, ucap yang lain dengan sinis. Anwar pulang dengan hati hancur. Parida, yang selalu setia, hanya bisa memeluk suaminya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, dengan tekad membara, Anwar mengambil keputusan berat. Par, besok sapi terakhir kita jual. Ini modal terakhir. Kalau gagal lagi, kalimatnya tak terselesaikan. Parida mengangguk pasrah. Esoknya, dengan uang hasil penjualan sapi, mereka membenahi gerobak, membeli bahan-bahan terbaik, dan mencoba strategi baru. Tapi nasib tetap kejam. Lele-lele goreng emas itu hanya menatap mereka, tak terjamah. Dengan sisa uang yang sangat sedikit, Anwar memutuskan langkah nekat. Aku harus ke Gunung Kemukus, mencari penggaris. Parida terkejut. Ia tahu maksud suaminya. Mencari kekuatan spiritual, pesugihan, meski itu sangat berisiko. Namun, melihat kegigihan di mata Anwar, ia hanya bisa berdoa. Gunung Kemukus di malam Jumat Kliwon terasa sangat angker. Suasana mistis menyelimuti. Setelah melalui ritual tertentu, Anwar dibawa seorang kuncen tua ke sebuah tempat sepi di antara pepohonan rimbun. Di sana, di bawah cahaya bulan yang temaram, ia bertemu dengan sosok yang membuat bulu kuduknya berdiri. Seorang pocong, kain kafannya kusut, wajahnya samar-samar, namun memancarkan aura dingin yang menyusup ke tulang. Kau menginginkan rejeki berlimpah? Suara pocong itu berdesis, seperti angin malam. Ya, apapun syaratnya, jawab Anwar gemetar. Tapi tekadnya tak goyah. Baik, aku akan membantumu. Tapi ingat, kekuatan ini bukan tanpa konsekuensi. Rasakan dulu, baru kau pahami harganya. Sang pocong kemudian memberikan sebotol kecil berisi cairan hitam pekat. Tuangkan sedikit ke dalam minyak gorengmu setiap kali akan memulai dagangan. Hari pertama berjualan, setelah pertemuan itu, hati Anwar dan Parida penuh keraguan dan ketakutan. Saat gerobak mereka baru saja diparkir di spot biasa, tiba-tiba muncul sosok pocong yang sama, melayang-layang di sudut pandangan mereka. Hanya mereka berdua yang bisa melihatnya. Dengan gerakan cepat,
Pocong itu menuangkan seluruh isi botol, cairan hitam, ke dalam wajan besar, tempat minyak sedang memanas. Anwar hampir berteriak, tapi Farida memegang tangannya kuat-kuat. Mereka harus melanjutkan. Ajaibnya, saat lele pertama digoreng, wangi yang keluar begitu memikat, sangat berbeda dari sebelumnya. Wanginya bukan hanya wangi lele goreng biasa, tapi semacam aroma yang langsung menggelitik selera dan perut siapapun yang menciumnya. Orang-orang berdatangan, penasaran. Satu porsi dicoba, lalu 2, 3, kata spread. Dalam hitungan jam, dagangan mereka habis terjual. Bahkan, antrean panjang terbentuk. Keesokan harinya, kerumunan semakin banyak. Pecel lele wangit Anwar menjadi buah bibir. Uang mengalir deras. Mereka pun membuka warung permanen, lalu membuka cabang, mempekerjakan beberapa pemuda desa yang dulu pernah menghina mereka. Kehidupan berubah total. Rumah mereka diperbaiki, kendaraan baru terparkir di halaman. Tapi, Anwar dan Farida tak pernah tenang. Setiap kali mereka berjualan, di sudut tertentu, sosok pocong itu selalu muncul. Seolah mengawasi. Wangi pecel lele yang luar biasa itu seakan terus diingatkan harganya. Mereka hidup dalam kemewahan, tapi juga dalam bayang-bayang, ketakutan akan hutang yang suatu saat harus dibayar 6 bulan. Waktu yang singkat untuk sebuah perubahan yang begitu dahsyat. Desa itu kini tak lagi mengenal Anwar dan Farida si pedagang pecel lele yang melarat. Mereka kini adalah Pak Anwar dan Bu Farida, orang terkaya di desa. Dana yang mengalir deras dari warung pecel lele wangit yang sudah memiliki 3 cabang itu memungkinkan mereka membongkar rumah kayu reot mereka. Di atas lahannya, berdiri rumah batu berlantai 2 megah, dengan pagar tembok tinggi dan teras luas. Setiap sudutnya berkilau, simbol kesuksesan yang tak terbantahkan. Farida, dengan hati yang tetap lembut, meski kini berkecukupan, tak pernah melupakan rasa peduli. Ia secara diam-diam mengirimkan sembako ke rumah jompo, membiayai pendidikan anak-anak tak mampu, dan bahkan memberi pinjaman lunak kepada ibu-ibu yang ingin berwirausaha. Nama baik Farida pun tersebar. Tapi, di balik kemewahan dan pujian, ada bayangan yang tak pernah pergi. Anwar, meski hidup serba ada, semakin kurus dan gugup. Ia jarang tersenyum. Wangi pecel lele mereka yang luar biasa itu, yang menjadi sumber segala rejeki, selalu diikuti oleh tanda. Setiap kali mereka membuka gerobak pertama di pagi hari, atau menyalakan kompor di warung utama, di sebuah sudut entah di balik pohon, di ujung gang, atau bahkan sesaat di kaca, refleksi sosok pocong itu akan muncul, hanya sekilas, lalu hilang. Tapi kehadirannya terasa seperti bau tanah basah setelah hujan, menusuk dan mengingatkan. Pada suatu malam, di rumah megah mereka yang sepi, Farida memberanikan diri bertanya, "Anwar, kapan dia akan menagih janjinya?" Bisik Farida, sambil memandang kalung emas di lehernya yang tiba-tiba terasa berat. Anwar menggigil. "Aku tidak tahu, Par. Tapi semakin besar rezeki ini, semakin dalam rasa takutku. Apa yang kita jual ini bukan cuma pecel lele, daging, dan darah kita?" Tanya Farida, menatap tajam. "Jiwa kita," jawab Anwar pelan. Matanya kosong. Mereka terjebak dalam sebuah kehidupan yang mereka idamkan, tapi sekaligus kutuk. Mereka bisa membeli segalanya, kecuali ketenangan. Mereka disegani, tapi hinaan masa lalu telah berganti menjadi bisikan iri dan rumor misterius. "Dia dapat pesugihan," bisik beberapa tetangga, setengah takut, setengah dengki. Bahkan, saat mereka melaksanakan syukuran rumah baru dengan selametan besar, mengundang seluruh desa termasuk mereka yang dulu menghina Anwar, merasa ada yang salah. Di puncak keramaian, saat para tamu menyantap pecel lele wangit dengan lahap, Anwar melihatnya dari balik jendela. Di antara kerumunan, sosok pocong itu berdiri, seakan ikut mengawasi pesta. Tak ada yang melihat, kecuali dia. Dan pocong itu seakan-akan tersenyum. Kemewahan mereka bagai rumah kaca yang indah, namun rapuh. Setiap tetes minyak yang mendesis di wajan, setiap wangi yang memikat ratusan pelanggan, adalah pengingat akan hutang
yang suatu saat akan jatuh tempo. Anwar dan Parida tahu. Mereka tidak hanya membangun rumah dan usaha. Mereka sedang menunggu. Dan penantian itu lebih menyiksa daripada kemiskinan yang pernah mereka alami. 6 bulan kemakmuran itu bagaikan mimpi yang terlalu manis untuk menjadi nyata. Dan seperti mimpi, selalu ada saat terbangun. Malam itu, angin berhembus kencang, mendesing melalui seliseri jendela rumah megah Anwar dan Parida, membawa aroma tanah basah dan anyir. Anwar duduk sendiri di ruang tamu yang mewah. Lampu temaram, jari-jarinya gemetar memegang segelas air. Ia sudah merasa akan datang. Firasat itu seperti belati dingin di tulang rusuknya. Di depannya, terdengar suara gesekan kain. Pelan tapi pasti. Dari sudut ruangan yang paling gelap, sosok itu muncul. Pocong, kain kafannya terlihat lebih kusam. Ikatan di ujung kaki dan kepalanya lebih ketat. Aura dingin dan keputusasaan memenuhi ruangan. Waktunya telah tiba. Anwar, suaranya berdesis, parau, seolah berasal dari bawah tanah. Segala yang kau terima harus dibayar, bukan dengan uang. Anwar menelan ludah. Darahnya berdesir dingin. Aku tahu kau meminta kekayaan, aku memberikannya. Kini, aku butuh pengganti. Sebuah jiwa yang terikat pada tempat ini, yang memiliki energi kebencian atau ketamakan terhadapmu. Itu akan melepaskanmu, kata pocong itu. Mendekat perlahan, wangi anyir tanah kuburan semakin kuat. Anwar mengangguk, pelan, matanya penuh ketakutan, tetapi juga ada sedikit kilatan keputusasaan yang gelap. Aku sudah siapkan. Parida, yang mengintip dari balik pintu, menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Tidak Anwar, jangan. Sejak beberapa minggu terakhir, Anwar menjadi dingin dan penuh perhitungan. Ia mempekerjakan Bekti, mantan tetangga yang paling lantang, menghina dan menolak meminjamkan uang saat mereka susah. Bekti dipekerjakan sebagai tukang bersih-bersih di warung utama, posisi yang seringkali membuatnya berada di tempat sepi, terakhir pulang. Anwar tahu, Bekti masih menyimpan dengki, iri, melihat kesuksesannya yang tiba-tiba. Dia sempurna, bisik Anwar pada dirinya sendiri. Mencoba membenarkan tindakannya. Dia pentas. Keesokan harinya, di warung utama yang sepi setelah tutup, Anwar menyuruh Bekti membersihkan gudang belakang. Ada tumpukan minyak bekas yang harus dibuang, Bek. Kerjakan sendiri. Yang lain sudah pulang, perintah Anwar, suaranya datar. Bekti, yang merasa dihina karena diberi tugas kotor sendirian, menggerutu pelan. Dulu mengemis, sekarang sok jadi juragan. Gumannya, kata-kata itu terdengar oleh Anwar yang bersembunyi di balik pintu. Ia menguatkan hatinya. Ini untuk keberlangsungan hidupnya dan Parida. Ini untuk membayar hutang. Malam semakin larut. Bekti sendirian di gudang yang gelap. Hanya diterangi lampu bohlon redup. Saat ia membungkuk untuk mengangkat jerigen, ia merasakan hembusan angin yang sangat dingin. Ia menoleh. Pocong itu berdiri di pintu gudang, menghalangi jalan keluar. Bekti berteriak ketakutan, tetapi suaranya seperti tertelan kegelapan. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa seperti terkunci. Ia melihat ke arah jendela kecil, dan di sana, di balik kaca, ia melihat wajah pucat Anwar yang menatapnya dengan mata kosong, penuh rasa bersalah dan ketakutan yang membeku. "Tuan, tolong!" teriak Bekti, terakhir kali sebelum bayangan pocong itu menyelimutinya. Tidak ada suara ledakan atau jeritan dramatis, hanya kesunyian yang tiba-tiba, lebih menakutkan dari apapun. Di luar, Anwar jatuh berlutut, air mata bercucuran, bau anyir tanah basah berputar-putar, lalu menghilang ditelan angin malam. Hutangnya lunas, tapi sesuatu yang lebih berharga dari jiwa telah pergi. Kemurnian jiwanya sendiri. Parida, yang menyaksikan semuanya dari jauh, ikut jatuh bersandar di tembok. Air matanya menetes diam-diam. Mereka selamat. Mereka akan tetap kaya. Tapi hubungan mereka dan kedamaian dalam hati mereka mungkin telah terkubur selamanya malam itu. Bersama teriakan Bekti yang tak terdengar. Keesokan harinya, desa gempar dengan kabar hilangnya Bekti, Anwar,
dan Parida berdiri di depan rumah megah mereka, menerima belasungkawa dengan wajah pucat dan mata yang telah kehilangan cahaya. Wangi pecel lele dari warung mereka masih semerbak memikat, tapi bagi mereka, wangi itu kini telah berubah menjadi bau kuburan dan pengkhianatan yang tak akan pernah hilang. Kekayaan mereka telah dibayar dengan jiwa orang lain, dan beban itu akan mereka tanggung seumur hidup. 5 tahun telah berlalu. Warung pecel lele Wangit telah menjadi franchise ternama di seluruh Jawa Tengah. Logonya yang sederhana gambar lele dengan semburan uap yang membentuk bayangan samar terpampang di mana-mana. Anwar dan Parida bukan lagi sekadar orang kaya desa. Mereka adalah pengusaha sukses yang namanya menghiasi artikel majalah bisnis. Rumah mereka yang megah kini dikelilingi taman yang dipelihara oleh 3 tukang kebun. Tapi, tidak ada tawa anak-anak yang mengisi koridor marmernya. Tidak ada keluarga yang berkumpul di ruang keluarga yang luas. Rumah itu sunyi, bagai museum yang memamerkan kesepian. Parida menghabiskan waktunya dengan amal. Ia mendirikan yayasan untuk anak yatim, membangun klinik kesehatan gratis, dan menjadi penyandang dana tetap masjid desa. Setiap sen yang ia keluarkan adalah upaya untuk membersihkan dosa, untuk menebus nyawa yang dijadikan tumbal. Senyumnya ramah pada semua orang, tetapi mata yang paling awam pun bisa melihat kesedihan yang dalam di baliknya. Ia jarang pulang ke rumah sebelum larut malam. Anwar, di sisi lain, tenggelam dalam bisnis. Ia membuka cabang baru, berekspansi ke catering, bahkan merambah ekspor bumbu pecel lele instan. Ia bekerja tanpa henti. Seolah-olah dengan begitu, ia bisa lari dari hantu yang mengejarnya setiap malam. Ia tak lagi menggoreng lele sendiri. Bau minyak panas dan sambal terasi yang dulu adalah harapan, kini membuatnya mual. Setiap kali mencium wangi khas dagangannya, yang terbayang adalah bau tanah kuburan dan wajah bekti yang ketakutan. Keduanya hidup dalam satu atap, tetapi terpisah oleh lautan keheningan dan rahasia yang tak terucapkan. Percakapan mereka hanya seputar urusan bisnis dan amal. Kata cinta dan damai telah hilang dari kosakata mereka. Pada suatu malam Jumat Kliwon, angin kembali berhembus kencang. Parida, yang sedang duduk di beranda belakang, mencium aroma yang sangat familiar. Wangi pecel lele Wangit yang sempurna, tapi tercampur dengan aroma anyir yang samar. Ia membeku di ujung kolam ikan hias mereka. Di balik rumpun bambu, ia melihat secarik kain putih tersangkut. Dia tahu, hutang itu mungkin telah lunas dengan nyawa bekti, tapi ikatannya tidak pernah putus. Mereka akan selamanya terhubung dengan dunia halus yang telah mereka masuki. Kekayaan mereka adalah bunga dari pohon yang akarnya tumbuh di tanah kuburan. Keesokan harinya, Parida mengumumkan donasi yang sangat besar untuk pemakaman umum dan perawatan anak-anak terlantar. Anwar menyetujui tanpa bicara. Itulah ritual mereka sekarang. Bukan doa, tetapi pelarian melalui uang dan desa. Mereka tetap membicarakan keluarga itu dengan campuran kagum, iri, dan bisik-bisik penuh teka-teki. Semua orang tahu, ada yang tidak beres dengan kesuksesan mereka, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Beberapa orang tua hanya menggeleng, berbisik, segala yang diperoleh dengan jalan sesat akan berakhir dengan kepahitan. Pecel lele Wangit tetap laris manis, wanginya memikat, rasanya tak terlupakan. Pelanggan tak pernah tahu bahwa rahasia di balik kenikmatan itu adalah sebuah tragedi yang terpendam dalam kesunyian rumah megah, di mana sepasang suami istri hidup sebagai orang asing, dikelilingi segala kemewahan, namun merindukan hari-hari miskin dulu, di gerobak reot saat yang mereka miliki. Hanyalah satu sama lain, dan hati yang masih bersih. Dagangan itu laku keras, tapi kehidupan mereka telah bangkrut jauh sebelum bekti menghilang, dan tak ada sisa modal apapun di dunia ini yang bisa membeli kembali kedamaian yang telah mereka jual.